mengangkatnya imam atau cara mengangkat imam. Ini yang lebih penting kita uraikan. Yang pertama, cara pelantikan imam. Oh, cara pelantikan imam boleh diganti. Ya. Maka tadinya saya itu begini, menyiapkannya makanan dalam bahasa Arab. Sebab saya sudah mulai pikirkan kalau saya terjemahkan nih biar tidak hilang. Ya. Tapi ada faedahnya supaya saya belajar juga istilah-istilah yang ada di sini. Cara pelantikan imam. Yang pertama dan yang kedua saya tidak usah terangkan, ya, sebab ini yang mudah. Pertama dengan cara pemilihan, yang kedua melalui wasiat. Oke ya, ini insya Allah sudah jelas. Ya. Yang perlu diterangkan di sini dijelaskan adalah yang ketiga. Ya. Dan ini menimbulkan kesalahpahaman dari sebagian kaum muslimin. Ya, untuk masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga itu begini. Yang ideal kalau bisa yang pertama atau yang kedua. Tapi yang ketiga, kalau suatu ketika terjadi ada seseorang atau sekelompok orang yang berhasil merebut kekuasaan dari imam yang sah. Dalam proses dia mau merebut kekuasaan. Kalau dalam bahasa Indonesia kudeta, kalau di sini kudeta juga. Dalam proses dia mau kudeta, umat Islam harus melawan mereka. Ya, harus melawan mereka, harus bersama-sama dengan pemerintah yang sah melawan mereka. Ya, melawan mereka dalam proses kudeta itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas sekali dalilnya. Dan ulama juga sudah sepakat. Qitalu ahlil baghi. Itu disebut dengan ahlul baghi. Ya, al-baghi. Ya. Nah, itu dalam surah Al-Hujurat. Ya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Jadi perangi yang buat bughat itu hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali ke urusan Allah. Jadi dalam proses apa yang kita lakukan sebagai umat, sebagai rakyat, apa yang kita lakukan? Melawan al-baghi, melawan pihak pemberontak ini, ya, pihak yang melakukan kudeta ini. Tetapi kalau ternyata mereka menang, ya, mereka menang, mereka berhasil menawan atau membunuh, bahkan kadang-kadang terjadi pembunuhan, ya, imam yang sah, itu kan sangat menyakitkan hati, sangat menyedihkan, ya, sulit untuk diterima oleh akal sehat. Tapi kalau itu sudah terjadi, dia sudah merebut kekuasaan, dari ujung sampai ujung kekuasaan dia sudah pegang, ya, urusan sudah dapat dia kontrol, ya, sudah dapat kontrol penuh. Saat itu kaum muslimin tinggal melihat satu hal. Kalau orang itu memenuhi syarat-syarat imamah secara umum, secara general, maka wajib bagi kaum muslim untuk membayar. Ya. Jadi kalau dia sudah menguasai bala tentara, ya, dia sudah menguasai kepolisian dan sudah, ya, rakyat saat itu tidak punya pilihan lagi. Ya, selama dia bukan orang kafir, ya, maka wajib kaum muslim untuk membaiatnya. Ya. Inilah yang disebut oleh para ulama tariqatul ghalabah. Tariqatul ghalabah. Itu dalam fikih disebut demikian. Jadi kekuasaan ini bisa terjadi dengan al-ghalabah. Cara ini tentu tidak dianjurkan, bahkan dilarang dalam Islam. Kalau ada pemerintahan yang sah, kalau ada imam syar'i. Sekali lagi supaya jangan salah paham. Cara ini tidak boleh kalau ada imam syar'i. Artinya kalau tidak ada imam syar'i boleh bahkan wajib kalau mampu memenuhi syarat. Ya, kalau cukup kekuatan. Ya kan? Sebab tadi wajib mengangkat imam syar'i kan? Ya. Ini kita berbicara konsepnya. Ya. Nanti jangan salah paham. Ini masih panjang pembicaraan. Ya. Jadi ini cara al-ghalabah. Ada dua poin penting. Yang pertama, kalau terjadi wajib bagi kaum muslimin, dan yang kedua, bahwa sesungguhnya ini adalah jalan bagi kaum muslimin ketika khilafah tidak ada, ketika imam uzmah tidak ada, ketika imam syar'i tidak ada. Seharusnya kaum muslimin berpikir untuk dapat mengambil
kekuasaan, ya tentu harus memenuhi syarat-syarat. Nah, sekarang saya mau terangkan dulu. Apa kira-kira alasan ulama Islam membenarkan al-ghalabah ini? Mengapa mengapa orang yang tadinya pemberontak yang kita lawan sekarang wajib dibayar? Siapa yang mau jawab? Untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Ya, untuk menghindarkan kemudaratan yang besar. Sebab kalau tidak dibayar, maka terjadi lagi pertumpahan darah terus menerus. Akan korban orang-orang yang tak berdosa. Apa yang dimaksud orang tak berdosa? Orang yang tidak punya hubungan dengan masalah pemerintahan itu. Akan terjadi korban yang sia-sia. Dan ini adalah manhaj Ahlus Sunnah. Ingat baik-baik. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semaksimal mungkin menjaga jangan tumpah darah orang-orang yang tidak berdosa. Sebab hilangnya nyawa seorang mukmin dalam konsep Ahlus Sunnah, dalam konsep Quran itu lebih parah, lebih menyedihkan daripada hilangnya Ka'bah. Iya, daripada hilangnya Ka'bah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan man qatala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Ya. Dan siapa yang menghidupkan satu orang mukmin maka sama dengan menghidupkan manusia seluruhnya. Itu alasannya supaya kita paham. Sebab ada orang-orang yang mengatakan, orang Syiah terutama, atau orang Syiah ini dulu waktu mereka revolusi Khomeini, ya, revolusi Iran, jangan bilang revolusi Islam, ya, itu revolusi Syiah, revolusi Iran atau revolusi Khomeini. Dulu mereka bilang Ahlus Sunnah itu orang-orang pengecut, jaban, ya, mereka tak bisa berontak, ya, tak seperti orang Syiah, ya. Padahal itu cuma satu case saja, ya. Dalam banyak kasus atau 90% kasus orang Syiah itu tidak, mereka itu justru tidak pernah memprotes imamnya. Kalau mau jadi imam yang paling enak, jadi imam di orang Syiah, ya. Iya, kalau mau jadi pemimpin yang paling, karena pemimpin di kalangan orang Syiah itu sama dengan nubuwah atau bahkan di atasnya. Ya, ada namanya wilayatul faqih. Ya, apalagi kalau sekte Imam Asy'ariyah itu, ya. Dan imam yang paling sulit dalam mazhab apa? Jadi yang paling sulit jadi imam memimpin golongan apa? Golongan Khawarij. Khawarij itu salah sedikit pun dianggap kabirah, dianggap dosa besar. Jadi Khawarij bisa mengganti pemimpin negara 5 kali sehari. Iya, bisa. Kalau Khawarij. Makanya itu ada dalam dunia Islam, kalau mau enak jadi imam Syiah. Kalau mau susah jadi imam Khawarij. Ya, bisa salah sedikit pedang untuk menggorok leher. Imam Abu Hanifah pernah dapat fitnah diuji oleh orang Khawarij. Ya. Ada orang, ini kisahnya panjang nanti ngambil bahasa lagi. Jadi intinya seperti itu. Baik.